Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rukmayanti dengan NIM 8604390032 dari Prodi PGSD semester 2. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita saat ini, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Kita semua tahu, pendidikan Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, dari pembelajaran daring, literasi digital, hingga karakter peserta didik yang semakin kompleks. Di tengah semua itu, kita perlu kembali ke akar, ke filosofi pendidikan nasional kita, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama, apa sebenarnya makna pilar dalam pendidikan? Yang kedua, apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Dan yang ketiga, bagaimana relevansi dan tantangan prinsip-prinsip tersebut di era digital? Yang terakhir, yang keempat, dan bagaimana pilar-pilar ini bisa menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Mari kita mulai. Pertama, makna pilar dalam pendidikan. Kalau kita bicara soal pilar, dalam konteks pendidikan itu ibarat tiang penyangga yang bikin bangunan pendidikan enggak gampang roboh. Pilar itu dasarnya pondasinya yang jadi acuan kepada kita pendidikan. Buat apa dan bagaimana caranya? Contoh kontekstual, bayangin, sekolah kayak rumah, kalau tiangnya enggak kuat, rumah bisa ambruk. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau nggak ada pilar yang jelas, misalnya cuma fokus ke nilai akademik, maka pendidikan jadi nggak seimbang. Anak jago matematika, tapi nggak punya karakter, nggak bisa empati, atau nggak bisa menghadapi tantangan hidup. Contoh aktualnya, di Indonesia kita pernah fokus banget ke UN atau ujian nasional. Dulu nilai UN jadi penentu utama kelulusan. Kalau cuma fokus ke itu, pilar pendidikannya jadi sempit. Cuma kecerdasan kognitif, tapi setelah UN dihapus dan diganti dengan asesmen nasional, kita mulai lihat pergeseran ke arah yang lebih seimbang. Literasi, numerasi, dan karakter. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, punya 3 prinsip utama yang sampai saat ini masih sangat ngetren. Yang pertama, ingarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Yang kedua, ingmadia mangun karso, yaitu di tengah membangun kehendak atau semangat. Yang ketiga, tuturi handayani, atau dari belakang memberi dorongan. Contoh kontekstual, yang pertama, ingarso sung tulodo. Kalau guru ngajarin siswa untuk enggak nyontek, maka guru juga enggak boleh menyontek. Kalau guru nyuruh siswa datang tepat waktu, guru juga harus datang tepat waktu. Yang kedua, ingmadia mangun karso. Atau guru enggak cuma berdiri depan kelas ceramah, tapi ikut diskusi, ikut tanya jawab, bahkan ikut main sama siswa biar mereka lebih semangat. Yang ketiga, tuturi handayani. Siswa dikasih tugas kelompok, guru enggak cuma micromanaging, biarkan mereka bekerja sendiri. Kalau ada yang stuck, guru muncul dan kasih bantuan. Contoh aktualnya yaitu di sekolah-sekolah modern seperti sekolah penggerak, guru enggak cuma jadi pengajar, tapi juga fasilitator. Misalnya di kelas project based learning, guru kasih topik tentang lingkungan, lalu siswa sendiri yang merancang proyek. Guru cuma kasih arahan dari belakang, atau tuturi handayani. Tapi kalau ada konflik di kelompok, guru turun tangan dan ikut diskusi, atau ingmadia mangun karso. Dan sebisa mungkin, guru kasih contoh dulu cara kerja yang baik, atau ingarso sung tulodo. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang mari kita bahas bagaimana prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ini relevan dan menantang di era digital. Relevansi.
Prinsip Ki Hajar Dewantara nggak cuma relevan, tapi justru semakin penting di era digital. Contoh kontekstualnya yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo. Di era digital, guru nggak cuma teladan di kelas, tapi juga di media sosial. Kalau guru suka posting hoax atau narasi kebencian, tentu ini jadi contoh buruk buat siswa. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Saat pembelajaran daring, guru harus aktif di grup WhatsApp atau Zoom. Kasih motivasi, tanya kabar, biar siswa nggak merasa sendiri. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Siswa dikasih tugas mandiri lewat Google Classroom. Guru nggak perlu taste setiap detik. Cukup kasih feedback dan dukungan kalau mereka butuh. Contoh aktualnya yaitu di beberapa daerah terpencil, pembelajaran daring gagal total. Karena nggak ada sinyal, guru di Papua beberapa kali viral karena harus naik gunung cuma buat kasih tugas ke siswa atau ambil jawaban. Ini menunjukkan bahwa pilar pendidikan masih belum merata. 4. Bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Pendidikan nasional kita masih punya banyak masalah. Karakter siswa melemah, kesenjangan antara kota dan desa, kurangnya kemandirian belajar, dan terlalu fokus ke nilai akademik. Contoh kontekstualnya, yang pertama masalah karakter. Banyak siswa yang melanggar aturan seperti bullying, tidak menghormati guru, atau menyontek. Di sini Ingarso Sungtulodo bisa jadi solusi. Guru harus jadi contoh moral, bukan cuma pengajar. Yang kedua, masalah kemandirian. Siswa terbiasa dilayani, kalau nggak ada tugas, nggak belajar. Tuturi Handayani bisa jawab ini, kasih kebebasan, beri ruang untuk salah tapi tetap mendukung. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Anak kota bisa akses aplikasi belajar canggih. Anak desa susah dapat buku. Di sini prinsip Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan itu memerdekakan. Jadi harus adil untuk semua, enggak hanya yang kaya. Untuk aktualnya yaitu program Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbud. Sebenarnya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Misalnya, pendidikan karakter dimasukkan ke kurikulum merdeka. Asesmen nasional menggantikan UN jadi fokus ke literasi, numerasi, dan karakter bukan hafalan. Sekolah penggerak yang mencetak guru lebih adaptif, bukan instruktur. Tapi tantangannya adalah implementasinya. Di lapangan, banyak guru yang masih bingung, sekolah yang belum siap, dan kebijakan yang masih berubah-ubah. Di sini pilar Ki Hajar Dewantara bisa jadi kompas yang tetap. Nggak peduli kebijakan berubah. Kesimpulannya, menurut saya pribadi, saya percaya bahwa pendidikan yang baik itu bukan paling canggih teknologinya, tapi yang paling bisa memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara udah ngomongin itu 100 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tetap relevan. Di era digital, kita bisa pakai Zoom, Google Classroom, AI, tapi kalau guru nggak bisa teladan, kalau siswa enggak termotivasi, kalau tidak ada omongan, dorongan untuk mandiri, maka pendidikan kita enggak akan berhasil. Jadi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan cuma untuk dipelajari, tapi untuk dipraktikkan di setiap kelas, di media sosial, di rumah, dan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.